Baik, selamat sore menjelang malam Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Apa kabarnya? Baik, senang sekali saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan firman atau membagikan firman Tuhan buat kita semua pada sore hari ini. Sungguh rasanya setiap kali berdiri di sini ada kesan-kesan yang luar biasa yang saya rasakan, ya. Seperti pulang kampung. Walaupun sebenarnya tiap minggu ke sini gitu. Cuma kalau sekali sudah berdiri di mimbar ini rasanya pulang kampung gitu, ya. Ini memang GBI Agrape ini ibarat kata ibu dari semua GBI ya. Setiap kali pulang ke sini kayak pulang kampung kita. Ya. Senang sekali rasanya dan puji Tuhan lihat semuanya sehat-sehat semua, ya. Cerah-cerah semua. Dan sore hari ini saya akan mengajak kita membuka firman Tuhan dari 1 Korintus pasal yang keempat, ayat pertama hingga ayat yang kelima saja. 1 Korintus pasal 4 ayat 1 sampai 5. Kalau sudah ketemu, saya ajak kita membacanya secara bersama-sama. Hanya 5 ayat dalam hitungan yang ketiga. 1 Korintus pasal 4 ayat pertama hingga ayat yang kelima. 1, 2, 3. Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah, yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercaya. Bagiku sedikit sekali artinya, entah aku dihakimi atau kamu atau oleh suatu pengadilan manusia, malahan diriku sendiri pun tidak kuhakimi. Sebab memang aku tidak sadar akan sesuatu, tetapi bukan karena itu aku dibenarkan. Dia yang menghakimi aku ialah Tuhan. Karena itu janganlah menghakimi sebelum waktunya, yaitu sebelum Tuhan datang. Ia akan menerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan, dan ia akan memperlihatkan apa yang direncanakan di dalam hati. Maka tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah. Mari kita bersatu dalam doa. Segala puji dan hormat kami naikkan kehadirat-Mu ya Bapa, Tuhan kami Yesus Kristus. Sebentar kami akan bersama-sama merenungkan firman-Mu yang barusan kami baca. Mohon hikmat-Mu Tuhan, berkati akal budi kami, sehingga pulang dari tempat ini kami mendapatkan berkat rohani dari kebenaran firman-Mu. Pimpin sertai perenungan firman-Mu dari awal sampai dengan akhirnya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu sekalian yang saya kasihi di dalam Tuhan, saya mau mengajak kita untuk merenungkan satu topik renungan. Hari ini gak usah lama-lama. Topik renungan kita ialah menjadi orang yang dipercayai oleh Tuhan. Menjadi orang yang dipercayai oleh Tuhan. Saya yakin dan percaya tidak ada orang di tempat ini, di ruangan ini, yang tidak suka kalau dipercayai oleh seseorang. Kalau Anda seorang karyawan, lalu ada bos atasan Anda percaya penuh dengan Anda, itu sebuah prestasi. Kalau Anda seorang pelajar dan guru Anda percaya dengan Anda, itu juga sebuah prestasi. Dan kalau kita semua adalah orang-orang percaya, dan kiranya Tuhan percaya kepada kita, itu lebih daripada prestasi. Ya, lebih daripada prestasi. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, saya tentu secara pribadi ingin menjadi orang yang dipercaya Tuhan. Dan kita semua tentu semuanya mau dipercaya oleh Tuhan. Amin. Tidak ada kebahagiaan yang lebih daripada itu selain Tuhan percaya sama kita.
Apalagi di sini mayoritas saya lihat banyak mahasiswa-mahasiswi. Anda mau jadi pelayan Tuhan yang dipercaya Tuhan atau tidak? Ada banyak pemuda dan pemudi mayoritas. Anda mau menjadi pemuda-pemudi yang dipercaya oleh Tuhan tidak? Dan jemaat umum, Anda mau menjadi orang percaya yang dipercayai oleh Tuhan atau tidak? Nah, oleh sebab itu saya mengajak kita melihat 3 hal saja. Ya. Apakah syaratnya kita bisa jadi orang yang dipercayai oleh Tuhan? Dan syarat ini sudah dipenuhi oleh orang-orang hebat yang sudah tercatat di dalam Alkitab. Oleh sebab itu saya tidak mungkin membuat syarat-syarat sendiri. Saya hanya akan mengajak kita melihat syarat yang sudah diberikan teladan oleh orang-orang yang sudah dipercaya oleh Tuhan. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, untuk menjadi orang yang bisa dipercayai oleh Tuhan, yang pertama syaratnya adalah memiliki hati yang baik seperti Daud. Daud adalah raja yang sangat dipercayai oleh Tuhan. Walaupun akhirnya Daud tidak bisa membangun bait Allah, tapi paling tidak ide itu ada dan lahir dari seorang Daud. Dan bagaimana Daud mempersiapkan segala-galanya sehingga Salomo dapat meneruskannya. Tetapi yang paling indah dari kisah hidup Daud itu, terlepas dari plus minus kehidupannya, jatuh bangun kehidupannya, tetapi yang saya dapatkan dari seorang Daud itu adalah dia adalah seorang yang memiliki hati yang baik. Ternyata syarat yang pertama yang Tuhan inginkan agar kita bisa menjadi orang percaya yang dipercaya oleh Tuhan, memiliki hati yang baik seperti Daud. Mari kita buka di dalam 1 Samuel pasal 16, Bapak Ibu sekalian. 1 Samuel pasal 16 ayat 7. Satu Samuel pasal 16 ayat 7 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, jangan lihat pandang paras atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Kenapa dari sekian banyak anak Isai yang mayoritasnya sudah menjadi seorang prajurit, tapi Tuhan tolak? Ternyata Tuhan punya kualifikasi tersendiri untuk memilih hambanya yang bisa dia percayai. Kalau negara biasanya punya kualifikasi tersendiri untuk mengangkat seseorang untuk menjadi prajurit, tinggi, kuat, kekar, pintar, cerdas, dan banyak hal-hal lain yang bersifat duniawi. Tetapi ternyata Tuhan berbeda. Dari sekian banyak anak Isai, Daudlah yang terpilih, seorang yang paling bungsu, yang masih sangat amat muda. Dan apa yang bisa dilihat dari seorang Daud saat itu? Hati. Itu mengapa saya tidak pernah minder jadi orang kecil. Kadang-kadang kalau duduk diri di mimbar gerak ini, saya merasa terintimidasi kalau yang pimpin pujian sebelumnya orangnya tinggi. Apalagi kalau Kojaya yang pimpin pujian. Terintimidasi saya, makanya wah untung coba mungkin kasih kode turun. Ya. Tapi nggak masalah. Badan kecil nggak masalah. Postur pendek nggak masalah. Untuk menjadi seseorang yang dipercaya oleh Tuhan, untuk menjadi seorang pelayan Tuhan lebih dalam lagi ini, supaya bisa dipercaya oleh Tuhan, bahkan untuk setiap orang percaya supaya bisa dipercaya oleh Tuhan, ternyata Tuhan mau kita punya dan miliki hati yang baik. Ya, hati yang baik. Dan itu dibuktikan oleh Daud sejak dari mudanya.
Coba kita kembali ke dalam 1 Samuel pasal 17-nya. Pasal 17 ayat 26. Pasal 17 ayat yang ke-26. Saya akan bacakan buat kita semua. Lalu berkatalah Daud kepada orang-orang yang berdiri di dekatnya, apakah yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu dan yang menghindarkan cemooh dari Israel? Siapakah orang Filistin yang tak bersunat ini sampai ia berani mencemooh barisan daripada Allah yang hidup? Nah, kita semua saya yakin dan percaya sudah tahu ceritanya gimana. Perang lawan Filistin. Daud diminta oleh ayahnya untuk ngantar bekal makanan kepada kakak-kakaknya yang sedang ada di medan perang. Sampai di sana ada sebuah pemandangan yang tidak lazim di mata Daud, di mana Daud melihat ada satu orang yang tinggi besar, jagoannya orang Filistin. Ini ngejek, maki-maki, menghina bangsa Israel. Sementara bangsa Israel yang ada di sebelahnya diam, membisu, tidak ada aksi dan tidak ada reaksi. Dan itu menimbulkan sebuah keanehan dalam hati Daud. Bahkan Daud bertanya sama orang-orang hari itu, apa yang akan dilakukan kepada orang yang mampu mengalahkan orang Filistin itu dan menghentikan cemoohnya terhadap bangsa Israel? Siapakah orang Filistin yang tak bersunat ini sampai ia berani mencemooh barisan daripada Allah yang hidup? Daud dengan usianya yang begitu muda paham bahwa ini bangsa pilihan Tuhan, barisan dari Allah yang hidup. Tapi kok cemen kan gitu. Tapi kok nggak berani. Sementara musuhnya berkoar-koar. Daud yang berinisiatif mengajukan diri untuk melawan Goliat. Mungkin banyak orang ketawa hari itu. Bocil, ngapain kamu di sini? Ini sok-sokan lagi mau nantang Goliat. Kita yang keren ini nggak bisa. Kamu apa? Ya. Tapi apa yang terjadi dengan Daud? Kembali Bapak Ibu sekalian, ini hati gitu ya. Ini hati. Hati itu nggak bisa di setting-setting. Ketika Daud merasa hatinya tidak tentram, hatinya tidak terima, meskipun banyak tentara Israel yang tidak berkutik hari itu melawan hinaan daripada Goliat karena ketakutan. Ya. Di ayat 32-nya Bapak Ibu sekalian. Ya. Berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seseorang menjadi tawar hati karena dia, hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Adalah hal yang aneh menurut saya gitu. Ini ada anak kecil nasehatin raja. Ya, belum pernah sih di Indonesia ada satu anak kecil datang ke Pak Jokowi, Pak Jokowi jangan tawar hati. Hari ini Pak Prabowo, lupa saya. Pak Prabowo jangan kecil hati. Biar saya yang maju. Belum pernah. Ini baru satu orang yang anak kecil yang namanya Daud yang begitu punya berani. Kalau Anda bayangkan, masuk akal nggak itu? Ada anak kecil menghadap raja, orang nomor 1 di Israel, dan sekaligus nasehatin dia. Lucu nasihatnya. Janganlah seseorang menjadi tawar hati karena dia. Ini kalau dia jadi Saul, saya malu habis ini. Saya pasti malu habis. Mana dinasehatin di depan para tentara-tentara gitu. Ini anak nggak tahu diri juga gitu. Nggak lihat-lihat situasi kapan nasihati raja gitu ya. Ya. Ada nggak yang pernah nasihatin muksi gitu? Ya. Bapak Ibu sekalian yang dikasih sama Tuhan. Ya. Ayat 34 dan 35. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba
dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajar dan membunuhnya. Mungkin Saul tanya, apa? Hei anak kecil, apa yang kau bisa banggakan sehingga kau berani lawan si orang raksasa itu? Daud dengan kepolosan hatinya. Kembali, ini jawaban dari seorang anak kecil yang hatinya yang polos. Dia malah membanggakan profesinya. Profesi seorang gembala yang sampai sejauh ini sukses mengamankan kawanan kambing yang beberapa ekor yang dipercayakan oleh orang tuanya. Dengan gagah, ya wah, kalau ada singa, ada beruang menerkam, saya akan menghajarnya. Mungkin pikiran Saul, itu singa beruang, ini Goliat, beda. Bagaimana kamu menghajar Goliat? Tapi kembali bagus sekalian, ini jawaban hati. Dan kita semua tahu kisahnya. Daud berhasil mengalahkan Goliat, memenggal kepalanya. Sebuah cerita yang super epic. Sebuah kisah, cerita sekolah minggu yang mungkin tidak akan pernah terlupakan bagi anak-anak sekolah minggu. Kalau gurunya menceritakan proses peperangan antara Daud dan Goliat yang begitu luar biasa. Dan bagi kita semua, ini sebuah pelajaran penting. Untuk menjadi orang yang bisa dipercayai oleh Tuhan, milikilah hati seperti Daud. Mari kita berdoa sama Tuhan. Tuhan, saya mau punya hati seperti Daud. Saya mau menjadi orang yang dipercaya oleh Tuhan. Saya jemaat umum. Saya pelajar. Saya mahasiswa teologi. Intinya saya ingin dipercaya oleh Tuhan. Maka Tuhan pasti akan bilang, belajar dari Daud. Itu yang pertama. Itu yang pertama. Nah, sekarang kita akan masuk syarat kedua. Syarat kedua. Syarat menjadi orang yang bisa dipercayai oleh Tuhan. Yang kedua adalah miliki kesetiaan seperti Daniel. Miliki kesetiaan seperti Daniel. Tokoh Daud, tokoh Daniel adalah tokoh favoritnya anak-anak sekolah minggu. Karena banyak hal yang bisa diceritakan dari mereka. Banyak hal yang bisa diangkat dari kedua sosok ini. Tapi khusus bagi saya melihat ada sebuah kesetiaan yang dititipkan oleh Daniel buat kita lewat cerita kisah perjalanan hidupnya. Daniel pasal 1 ayat 8. Ketika Daniel dan orang-orang muda Israel ditawan dan dibawa ke Babilonia, ya, hendak diberi makan dengan makanan raja. Tetapi Daniel di ayat ke-8 berketetapan hati, katanya, berketetapan untuk tidak mengecewakan Tuhan. Satu, ia berketetapan untuk taat pada firman-Nya, karena Daniel dari kecil sudah diajar ini tidak boleh dimakan, Tuhan tidak suka. Dan Daniel juga, ya, di balik ketetapan hatinya yang dia buat, ya, tersirat sebuah kesetiaan kepada Tuhan. Dia tidak mau menyakiti Tuhan. Dia tetap mau menjadi seorang muda yang disayang oleh Tuhan dimanapun dia berada, apapun kondisinya. Kalau Daniel tidak setia kepada Allah, dia akan makan itu. Makanannya enak kok. Mana ada menu raja yang tidak enak? Menu raja penuh dengan kenikmatan. Tetapi karena Daniel pikir Tuhan, dan di dalam pikiran Daniel ada sebuah kesetiaannya kepada Tuhan yang membuat Daniel tidak mau. Bahkan dia minta hanya sayur-sayuran saja. Nah, ini tidak bisa diterapkan hari ini Bapak sekalian. Saya mau pintar Pak Stephen, saya minta sayur aja supaya ujian Yunani Ibrani saya 100. Nggak akan bisa. Kamu bukan Daniel. Bukan perihal makannya, tapi perihal kesetiaan yang dimiliki oleh Daniel yang dia tunjukkan lewat sebuah keputusan yang dia buat.
Bahkan ketika dia pindah dari Babel, kemudian di bawah kekuasaan media Persia saat itu. Daniel pasal 6. Kesetiaan Daniel kembali diuji di situ. Orang bingung, bagaimana cara menjatuhkan orang yang satu ini? Hampir tidak ada celahnya. Kesetiaan kepada raja juga bagus, kinerjanya juga bagus, prestasinya apalagi, sampai dia diangkat menjadi pejabat tinggi di media Persia, menjadi kesayangan Darius. Satu-satunya yang bisa diangkat adalah perihal imannya, cara ibadahnya. Karena cara ibadah Daniel adalah cara ibadah yang berbeda dari semua cara ibadah orang media Persia. Dan para pembenci Daniel ini mendesak raja untuk buat sebuah aturan. Karena di media Persia tersirat sebuah aturan, barang siapa yang sudah ada undang-undangnya maka tidak lagi bisa diterobos tuh undang-undang. Barang siapa yang melawan undang-undang tersebut, hukumannya berat. Dan itu yang diketahui oleh para pejabat yang membenci Daniel hari itu. Dan Darius, ya, kebetulan juga dia raja yang senang sekali disembah. Bikinlah patung. Dan apa yang terjadi? Betul. Mereka betul. Karena Daniel setiap hari berdoa, naik ke atas loteng rumahnya menghadap ke Yerusalem. Suatu cara ibadah yang tentu tidak lazim bagi orang-orang media Persia. Dan ini yang menjadi celah bagi mereka untuk menjerat Daniel. Ya. Dalam pasal 6 ayat 14-nya. Saya ajak kita Daniel pasal 6 ayat 14. Kalau di LAI apa ya? Ayat 14 atau 15 ya. Di mana dia tidak mau menyembah itu. Ya. Lalu kata mereka kepada raja, itu ayat berapa? 14 ya, betul. Daniel salah seorang buangan dari Yehuda tidak mengindahkan tuanku, ya raja, dan tidak mengindahkan larangan yang tuanku keluarkan. Tetapi 3 kali sehari ia mengucapkan doanya. 3 kali sehari dia mengucapkan doanya. Sesuatu yang sudah biasa Daniel lakukan sejak dari kecil. Apalagi setelah dia berada jauh dari Israel. Dan itu dia lakukan terus karena kesetiaannya kepada Allah. Dan inilah yang menjadi alasan bagi orang-orang hari itu untuk mempersalahkan Daniel. Dan betul, raja tidak bisa berkutik walaupun raja begitu sayang dan mengasihi Daniel, kalau Daniel adalah pejabat dia yang paling setia. Pejabat yang paling mungkin paling cerdas, paling pintar, paling bisa dipercaya. Tetapi karena sudah terlanjur dibuat sebuah undang-undang, barang siapa yang tidak mau menyembah patung raja akan dihukum dan dilemparkan ke dalam gua singa. Dan mau tidak mau raja melakukannya. Tapi Tuhan adil. Tuhan adil terhadap mereka yang senantiasa memelihara kesetiaannya meski di masa-masa kesusahan, meski di masa-masa tekanan yang dia alami dalam hidupnya. Tidak ada orang yang dimasukkan ke dalam kandang singa itu bersukacita. Hati deg-degan, takut. Apalagi singanya dibuat sengaja lapar. Tapi Daniel pasrah dengan Tuhan. Karena Daniel sudah menunjukkan kesetiaannya dan Tuhan membalas kesetiaannya kepada Daniel. Dan Tuhan membuat singa itu tidak doyan dengan daging Daniel. Saya nggak tahu apa yang dilakukan oleh Daniel dengan singa, mungkin tatap-tatapan mereka di situ gitu ya. Karena nggak dimakan,
Yang satu juga ya diam aja, mau ngomong nggak ngerti bahasanya gimana kan gitu. Sampai nunggu besok pagi baru dilepaskan. Ketika Darius datang, Daniel, masih adakah? Masih tuanku. Lepas. Tetapi lihat bagaimana Tuhan membalas kesetiaan hambanya. Kesetiaan yang sudah dipelihara Daniel begitu rupa. Sudah melewati 2 kerajaan, 2 raja dan 2 masa pemerintahan yang berbeda. Dari masa Babilonia sampai ke masa Media Persia. Kesetiaan Daniel tidak berubah. Dan untuk menjadi orang yang dipercaya oleh Tuhan hari ini, semua kita miliki kesetiaan seperti Daniel. Kesetiaan itu akan teruji kalau kita berada dalam situasi yang sangat amat sulit. Tuhan izinkan kita mengalami suatu masalah besar dan kita tetap setia. Kalau masih di Grape, mahasiswa, udah teruji belum Pak Stephen, Pak Andrew? Belum. Bagaimana mesti belum teruji ya kalau masih di Grape ya? Karena satu-satunya tempat sekolah di mana nyanyi langsung makan itu di sini. Orang kan kerja dulu baru mau makan, nyanyi dulu. Berisu, udah ada, belum habis lagu udah ada itu di situ. 3 kali nyanyi, 3 kali makan. Hanya di sini. Anda boleh pergi coba main-main ke setel lain coba. Ada mereka nyanyi dulu baru ada makanan, nggak ada. Kasih setia Tuhan besar. Dan mungkin karena itu belum teruji. Nah nanti biasanya, nanti khusus yang memutuskan untuk melayani Tuhan. Dan dia jadi seorang diri di luar sana. Hasan sudah di Manado. Saya cuma bilang, San, jangan cengeng, harus kuat, ya, harus bermental baja. Karena nggak ada lagi yang bisa nasihatin kamu di sana. Kamu sendiri yang harus bisa menasihati kamu. Ya, apapun situasi kondisinya. Kalaupun menangis, menangislah sendiri. Kalau senang, senanglah sendiri. Oke, mungkin WA teman bisa, boleh. Tapi nggak begitu berefek sebenarnya. Ketika sudah di luar. Atau kita semua mungkin Tuhan izinkan suatu hari nanti ada di suatu situasi yang sangat amat sulit. Mungkin dalam hal pekerjaan, mungkin dalam hal keluarga, mungkin dalam hal-hal yang lain. Di situ nanti biasanya akan terlihat mana jemaat Grape yang setia. Tuhan pernah izinkan kita mengalami COVID. Ternyata banyak orang takut mati di situ. Katanya, Tuhan, inilah hidupku. Ada COVID takut, takut mati. Ya. Padahal kan kalau mati kan masuk surga. Kayaknya kapan saja saya mati, saya pasti masuk surga. Takut-takutin sama COVID, takut mati. Apa mungkin mau milih mati yang lebih keren, mati martir gitu ya? Kan nggak lucu mati COVID. Bagus sekali yang sama Tuhan. Di masa-masa seperti itu, ya, itu biasanya kesetiaan kita diuji. Saya sudah 10 tahun di Depok. Tuhan selalu berikan ujian dengan berbagai macam caranya. Setelah lulus ujian baru saya merasakan luar biasa. Tapi ketika menghadapi ujian berat sekali, Tuhan, kapan selesainya? Dan ketika selesai baru Tuhan bilang, nah kan sudah selesai. Terima kasih Tuhan. Sekarang jalan 11 tahun. Sementara usia GB Depok 17 tahun. 7 tahun sebelumnya bersama almarhum. 10 tahun bersama saya. Kalau di sini nyanyi nggak perlu kencang,
Kenapa? Semua udah kencang. Kalau di sana, saya harus paling kencang. Baru jemaat kencang. Karena kalau berharap jemaat kencang duluan, nggak mungkin. Kenapa? Takut salah. Kalau Pak Gembalanya kencang, walaupun salah, nggak ada yang tahu. Gitu. Ya. Oh iyalah. Ya, kita harus lebih kencang. Kita harus paling semangat. Makanya jemaat itu kan taunya gembala oke-oke saja. Dia nggak pernah tahu kalau gembala itu sedih. Jangan pikir Muksi pasti pun Pak Andrew nggak bisa sedih. Bisa, cuma nggak pernah ditunjukkan saja. Pokoknya jemaat tahu gembala oke. Pelayanan oke. Kebaktian berjalan dengan lancar. PA jalan dengan lancar. Beres. Bapak Ibu sekalian sama Tuhan. Tapi puji Tuhan, saya belajar untuk setia. Saya bukan orang yang seperti Daniel. Belum, mungkin jauh daripada itu. Tapi setiap kali saya membaca kisah Daniel, saya belajar kesetiaan dari dia. Bahkan antara hidup dan mati di depan singa, itu antara hidup dan mati, Bapak sekalian. Saudara-saudari semuanya, Daniel masih bisa menunjukkan kesetiaannya. Itu yang kedua. Yang terakhir, oh masih ada dua poin lagi, mudah-mudahan cukup nih. Yang ketiga, ternyata ada 4. Gak apa-apa ya, kan sekali-sekali lihat saya di sini. Jarang-jarang toh. Yang ketiga, syarat agar bisa menjadi orang yang bisa dipercaya oleh Tuhan. Syarat yang ketiga adalah apa? Selain memiliki hati yang baik seperti Daud, miliki kesetiaan seperti Daniel, dan yang ketiga, dapatkan ketulusan seperti Yusuf. Oh, Yusuf ini orang yang sangat amat tulus. Saking tulusnya. Ya, coba kita buka dalam Kejadian pasal 39 ayat 3. Ini buah ketulusan dari yang dimiliki oleh Yusuf. Kejadian 39 ayat 3. Kita baca sama-sama. Kejadian 39 ayat 3. 1, 2, 3. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Dia tulus. Di depan Potifar dia tulus. Ketika difitnah masuk ke dalam penjara pun dia tulus. Bahkan tulus menjadi seorang tahanan yang seharusnya tidak dia alami dan dia tidak jalani. Dan Tuhan katanya dengan tegas menuliskan kepada kita, Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Wow. Di rumah Potifar cuma satu yang tidak dipercayakan Potifar kepada Daniel, yaitu istrinya. Tapi semua hal di bawah dalam rumah Potifar semua dipercayakan oleh Potifar kepada Yusuf untuk dia tangani, kecuali istrinya. Ya jelas dong. Ya. Tapi itu pun masih ada celah dari orang-orang jahat untuk mengganggu ketulusan daripada Yusuf. Ya. Masuk ke dalam penjara pun, apakah Tuhan menyertai Yusuf? Di ayat 21-nya. Di ayat 21. Apa katanya di situ? Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan kepala penjara. Waduh. Penasaran nggak ketemu Yusuf seperti apa? Saya penasaran sekali Bapak Ibu sekalian. Saya mau ketemu Yusuf ini seperti apa sih gitu? Kok luar biasa sekali. Dimanapun Yusuf berada, Tuhan menyertai dia. Dan apa yang menjadi kelebihan dari Yusuf ini? Dia tulus.
Dan Kejadian pasal 41 ayat 41. Ini ceritanya sudah tahu. Ini sudah melewati cerita di penjara. Kita tahu semua di penjara dia ketemu dengan dua juru roti dan juru minum. Singkat ceritanya, yang juru minum dibebaskan, juru roti dibebaskan, tapi juru minum dikembalikan ke posisinya, sementara juru roti betul digantung. Lewat 2 tahun, juru minum lupa akan kebaikan Yusuf. Sampai suatu momen yang harus memaksa dia mengingatkan hal itu, di mana Firaun bermimpi dan tidak ada orang yang ngerti mimpi itu. Dan dia teringat dulu dia pernah bermimpi, apa maksud mimpinya, dan ternyata ada satu orang muda Israel yang diberikan hikmat luar biasa oleh Tuhan, sehingga dia mendapatkan mendapatkan posisinya yang saat ini dikarenakan mimpinya dipecahkan atau diartikan oleh orang muda Ibrani ini. Dan disitulah dia teringat. Sudah 2 tahun Bapak sekalian. Baru dia ingat, oh ternyata Tuhanku ada satu orang pemuda ya, yang bernama Yusuf. Dipanggillah dan diceritakanlah kepada Yusuf mimpi Firaun. Yusuf minta tolong Tuhan, Tuhan berikan hamba-Mu hikmat. Dan Yusuf bilang apa? Nanti ada 7 tahun masa kelimpahan. Setelah 7 tahun masa kelimpahan, akan datang 7 tahun masa kesusahan, kelaparan. Nah, supaya kita bisa survive di masa kelaparan 7 tahun itu, maka di 7 tahun kelimpahan itu kita harus menampung, menyimpan, saving. Mungkin ini yang jadikan prinsip bagi para kepala-kepala keuangan, supaya di tahun berikutnya kalau terjadi minus ada cadangan dana. Belajar dari Yusuf. Lalu Firaun bilang, dari mana saya dapat orang yang bisa berpikir seperti itu? Tuhan tuh harus cari. Ada gini, daripada saya pusing, kamu yang tahu pasti. Lihat bagaimana Tuhan membuat jalan Yusuf begitu luar biasa. Lika-likunya pasti ada. Tidak ada orang yang jalannya mulus, lika-likunya pasti ada. Tetapi lika-liku itu Tuhan selalu sertai karena ketulusan Yusuf. Dan sampailah dia pada posisi di mana dia menjadi orang kepercayaannya Firaun. Semua sebelum sampai Firaun, semua harus atas persetujuan Yusuf. Dan itu bukan sebuah kebetulan. Tuhan sengaja mendesainnya sedemikian rupa, dan Yusuf membuka hatinya, membuka ketulusannya. Dengan demikian, Yusuf menyelamatkan keluarganya, menyelamatkan bangsa Israel dari kepunahan karena kelaparan. Dan Yusuf menyelamatkan satu bangsa besar dari sebuah musibah kelaparan. Karena di mana bangsa lain kelaparan, Mesir berkelimpahan, bahkan bisa jual, dapat cuan, semua dari Yusuf. Tapi semua ini didapat karena ketulusan. Tuhan tidak senang dengan orang tidak tulus. Kalau melayani Tuhan, melayanilah yang tulus. Apapun pelayanan itu. Kalau kita dibebankan sebuah tugas, lakukanlah dengan tulus, apapun tugas itu. Dulu saya jadi penjaga parkir keamanan. Bagus sekali. Teman saya bilang, tukang parkir. No, saya bukan tukang parkir. Saya hamba Tuhan yang saat ini menjaga keamanan supaya jemaat tenang kebaktian. Saya tidak pernah memposisikan saya sebagai tukang parkir. Karena saya bukan tukang parkir. Saya melayani di bagian keamanan supaya jemaat ini nyanyinya bisa kencang, supaya Kojaya yang Cisinta bisa tenang nyanyinya, kan gitu. Coba kalau dibawa nggak jaga oleh orang yang bisa dipercaya dan tulus. Wah, gimana nih mobil nih? Gimana nih? Gimana Alphard saya nih? Kebaret nggak ya? Gimana Lexus saya nih? Tulus. Dan yang terakhir, kita sudah dapat 3. Yang keempat, yang terakhir, syarat menjadi orang yang bisa dipercaya oleh Tuhan. Yang keempat, dapatkan dan miliki semangat Paulus. Kalau tadi 3 contoh dari perjanjian lama, 1 contoh terakhir dari Paulus. Apa yang bisa dipelajari dari Paulus? Saya dapatkan semangatnya.
Semangat Paulus ini tidak bisa dikalahkan. Dan tidak ada orang yang mampu mengalahkan semangatnya Rasul Paulus. Orang kalau di penjara itu sedih. Paulus penjara masih bisa nasihatin orang. Masih bisa ngajar kita lewat surat-suratnya. Makanya ada yang namanya surat-surat penjara. Surat-surat yang ditulis oleh Rasul Paulus penuh dengan penghiburan, sukacita yang ditulis dari dalam penjara. Kalau bukan semangat apalagi namanya? Filipi 1:21. Kita semua sudah tahu, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ini statement yang sangat luar biasa yang membuat musuh-musuh Paulus bingung. Ini orang mau diapain? Dimatikan untung, nggak dimatikan hidup bagi Kristus, pusing kepala. Kalau dibiarkan hidup, dia akan menginjil terus, dia akan memberitakan firman. Kalau dimatikan untung katanya. Dan Paulus sendiri yang sudah membuat sebuah standar penginjilan yang sangat amat tinggi. Yang ngeri bagi semua pelayan Tuhan untuk membacanya. 1 Korintus 9 ayat 16. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Ini standarnya sangat amat tinggi Paulus. Aduh. Celakalah saya kalau saya tidak memberitakan Injil. Paulus sudah menempatkan sebuah standar yang amat tinggi dalam hal menginjil, dalam hal semangat menginjil, sampai dia harus mengeluarkan sebuah statement yang amat luar biasa bagi saya. Dan Paulus juga yang sudah memberikan contoh dan teladan di balik semangatnya. Coba kita buka dalam 2 Korintus. 2 Korintus ya. Pasal 11 ayat 23 dan 27. 1 Korintus 11 ayat 23 kita baca sama-sama. 1 Korintus 11 ayat 23. 1, 2, 3. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih lagi. Aku lebih banyak berjeri lelah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. Saya akan lanjutkan ayat 4. 5 kali aku disasah orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami karam kapal. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjeri lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian, dan seterusnya. Tanpa menyebut hal-hal lain, urusan-urusan yang cetek, kata Paulus bilang. Pokoknya dalam pikiran dia adalah bagaimana firman bisa disampaikan. Bagaimana caranya Injil bisa sampai ke orang lain. Kalau bukan ada sebuah semangat yang hebat, semangat yang berapi-api, semangat yang tidak pernah padam. Mana ada orang yang mau melanjutkan perjalanan kalau udah mengalami apa yang Paulus alami tadi. Kita sudah pernah mungkin naik kapal yang laut dari RBC ke Grape RBC. Belum pernah karam kapal kan? Andai kata terjadi karam kapal sehari semalam, Anda gimana? Bisa kata kita sama seperti Paulus? Tetapi mungkin Tuhan tidak izinkan kita seperti dia, karena belum sampai pada tahap itu. Tetapi yang kita bisa pelajari dari Paulus adalah semangatnya. Semangat dalam hal kuliah, semangat dalam hal menjalani tugas-tugas pelayanan kita, semangat bekerja. Orang percaya kalau bekerja untuk Tuhan. Mahasiswa sekuler, Anda sekolah, Anda kuliah, Anda harus berbeda dengan teman-teman Anda yang di luar. Karena Anda adalah orang percaya. Anda kuliah, Anda belajar karena Tuhan.
segala sesuatu yang kita perbuatlah dengan segenap hati kita seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. 4 hal, ya, syarat yang sudah diberikan atau dicontohkan oleh orang-orang hebat. Hati yang baik seperti Daud, kesetiaan Daniel, ketulusan Yusuf, dan semangat Paulus, sehingga mereka menjadi orang yang dipercaya oleh Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang Engkau berikan. Kami sudah menyelesaikan pembelajaran firman-Mu. Terima kasih untuk nasihat, terima kasih untuk motivasi, dan terima kasih untuk orang-orang hebat yang sudah kami pelajari malam hari ini. Kami mau menjadi hamba-Mu, anak-Mu, orang-orang yang Engkau percaya dalam segala hal, terutama dalam hal melayani-Mu. Terpujilah Tuhan. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.